Lebih suka mana, dibilang cantik atau dibilang seksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya Amron Dan saya Diva. di acara channel YouTube kami, yaitu Amron Diva. Wow. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang berbeda lagi. Siapakah dia? Pastinya kita bertahan seperti biasa, cewek-cewek cantik. Ya. Nah, kalian pasti mau kenal ya. Namanya siapa ya? Nama saya Susi Puspitarini, Bisa biasa dipanggil? dipanggil Susi. Iya, dipanggilnya Susi ya. Susi, lakinya Sule. Susis. Oh, Susis. Nah, apa ya? Di sini dia mau cerita tentang pengalaman pribadinya atau profesinya ya. Ya. Yes. Tapi sebelum cerita kita biasa ya game-game dulu kayak gitu ya. Iya, kira-kira. Gamenya itu seperti apa? Jadi nanti kita itu ngasih pertanyaan dan nanti Mbak Susi ini tuh jawab gitu sesuai pertanyaan yang kita kasih gitu. Nah, pertanyaannya pasti kalian penasaran. Kamu penasaran enggak? Nggak penasaran sih, malah deg-degan. Deg-degan ya. Langsung saja lah ya. Kamu apa saya? Saya. Pertanyaannya yang pertama adalah lebih suka mana, dibilang cantik atau dibilang seksi? Cantik. Alasannya kenapa? Alasannya kalau misalnya kita dibilang cantik itu, dia itu kayak menyukai. Wah, dia itu cantik. Cantiknya nggak cuma cantik dari wajah loh. Kok cantik luar dalam gitu. Kalau misal dibilang seksi, menurutku itu termasuknya kayak masuknya body shaming gitu loh. Jadi kok seksi banget ya, astaga. Itu termasuknya menurutku kayak apa ya, jadi dia itu melihat dari luar tuh loh. Menurutku itu masuknya ke kayak body shaming gitu. Jadi lebih baik dibilang cantik daripada. Tapi nggak tahu aslinya itu lu beneran bilang cantik atau enggak gitu ya. Yang penting dia itu lebih baik ngomong cantik daripada ngomong seksi. Kalau misalnya seksi kan lebih kayak ke arah negatif. Kalau cantik kan ya bisa cantik luar dalam. Ya tergantung dari orangnya, bilangnya benar apa enggak gitu. Tapi intinya lebih suka dibilang cantik. Kalau kamu? Biasa aja. Wih, ini panas ya, maaf ya sebentar. Oh iya, enggak. Lupa ya, pakai kapak ya. Terus apa ya? Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah lebih pilih mempermainkan cowok atau dipermainkan cowok? Mempermainkan. Alasannya kenapa? Kalau misalnya kita dipermainkan tuh berasa kayak sampah banget. Itu perempuan tuh cocoknya cuma dipermainin kayak gitu. Jadi cowok itu lebih kayak apa ya, untuk kita itu supaya lebih baik kita mempermainkan. Karena aku tuh sukanya kayak apa ya, nggak disakitin tapi lebih malah nyakitin. Jadi kalau apa ya, dipermainkan kan ibaratnya kita apa ya, dianggap biasa saja ya, supaya ya bener ya. Bener. Kita kayak kalau misalnya itu biasa dipermainin, udahlah kita coba-coba aja kayak gitu. Lebih baik mempermainkan daripada dipermainkan. Jadi kan kita berharga gitu ya. Tapi lebih baik jangan mempermainkan. Iya. Lebih baik kita setia. Iya. Oke. Jawabannya santai guys. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu lebih pilih jerawatan atau bau badan? Jerawatan. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya bau badan kan kita cantik, mulus, pokoknya kita sempurna lah. Tapi kalau bau badan ya sama aja, cowok ilfil sama kita gitu. Kalau misalnya jerawatan kita bisa masih apa ya, kita kalau cewek-cewek lebih bisa nutupin pakai make up, pakai foundation gitu segala macam lah. Lebih baik jerawatan daripada tapi lebih baik jangan jerawatan aja. Jerawatan tapi kan kalau misalnya lagi datang bulan atau apa mungkin itu wajar sih. Berarti kalau bulannya nggak datang berarti kayak jerawatan. Ya, tergantung sih. Sebenarnya tergantung dari muka kita masing-masing aja sih. Tapi maaf kalau misalnya ada cewek yang mukanya jerawatan, jangan kesinggung, ini kan cuma konten aja gitu. Biasanya kalau jerawat itu kadang ada yang keturunan, ada yang memang karena memang dia nggak cocok sama krim, sama pokoknya yang dipakai di wajah kadang-kadang kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, lebih pilih
dikhianati pasangan atau dikhianati oleh sahabat? Lebih baik dikhianati pasangan. Karena kalau misalnya dikhianati sama teman, sama sahabat tuh rasanya apa ya, kayak ya Allah dia itu udah apa ya, udah dekat sama kita, tiba-tiba sama yang lain, terus pokoknya kayak gitulah. Kalau misal lihat sahabat dekat sama orang baru aja kadang cemburu ya. Iya. Jadi ya gimana ya Allah kok dia sama itu gitu deket banget, aku berasa kayak dilupain gitu. Kalau aku sih mending kayak lebih dekat lebih dikhianatin sama pacar daripada sama itu. Kalau misal pacar kan bisa cari lagi, kalau Iya. sahabat kan kadang susah carinya. Terus yang terakhir ini, ada nggak yang pernah nyinyirin kamu? Terus Kalau ada, iya. Terus apa yang kamu lakukan? Kalau nyinyirin banyak lah, apalagi tetangga. Iya. Banyak banget. Cuma kalau misal aku kan kadang ya udahlah biarin, kan mereka nggak tahu kita sisi baiknya kayak apa. Yang dilihat dari mereka kan cuma apa ya, kayak sisi buruk kita kan. Iya. Karena mungkin apa ya, orang-orang mungkin iri sama kita gitu ya. Kalau aku sih mending biarin aja, buat apa. Kecuali kalau misalnya apa ya, dia itu nyinyirin aku, dia itu bukan nyinyir tapi kayak lebih ke arah memfitnah. Kalau itu aku udah kayak negur langsung, apa sih kamu kok kayak gitu gitu. Padahal kan aku nggak kayak gitu. Gitu. Berarti apa ya? Yang kamu lakukan itu apa tadi? Ya negur. Kalau misalnya udah keterlaluan mah ya lebih baik ya nggak ditegur lagi, menurutku. Harus diajar. Oh, diajar. tapi kalau misal nggak bener ya mending ya biarin lah gitu ya. Iya benar. Kalau arahnya ke lebih memfitnah itu udah tegur. Karena apa ya, biasa itu apa ya, satu keburukan lebih tinggi daripada 1000 kebaikan. Iya, Ya. benar. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, terus kalian penasaran tentang kisahnya? Iya. Apa ya? Langsung saja ya kita ke segmen cerita-cerita. Nah, ini adalah segmen ceritanya. Ya. Di sini apa ya? Dia mau cerita tentang pengalaman pribadinya ya, atau profesinya? Iya. Ya apa? Yang mana? Profesi atau pengalaman pribadi? Profesi aja. Sekaligus Ya, pengalaman pribadi. Iya. Profesinya apa ya? Kemarin aku sempat jadi admin sekaligus tangan kanan di tambang pasir depot pasir gitu, galian C. Kalau istilah proyek galian C, tapi kalau orang awam seperti orang-orang awam tuh istilahnya kayak tambang gitu. Perempuan cantik kerjanya di tambang. Wah, di situ ya. Kerjanya itu seperti apa? Kalau aku biasanya kayak handle semuanya, jadi aku tuh kayak tangan kanan bos aku kan. Jadi dia itu nyuruh aku buat handle semuanya, kayak misal ngurus, paling nomor 1 ngurus keuangan. Kalau yang lain-lain aku udah dibantu sama checker alias sama mandor istilahnya itu. Terus di situ juga ya banyak. Di situ kan di tambang itu ada 2 kan, ada pasir yang diambil pakai mesin, ada yang pakai eksavator. Eksavator tuh bahasa kita, kalau misal bahasa orang awam tuh bego. Jadi itu pengalaman yang paling menyenangkan di tempat kerjanya itu apa sih? Kalau pengalaman paling menyenangkan tuh, jadi aku tuh bisa kenal orang-orang yang kayak apa ya, yang orang-orang awam tuh nggak biasa kenal gitu. Jadi kayak misalnya kenal sama preman, terus pokoknya orang-orang yang kayak gitulah, punya kekuasaan gitu. Terus di situ juga aku banyak orang-orang yang kayak apa ya, sayang lah sama aku. Sayang bukan berarti sayang kayak pacaran ya. Jadi sayang tuh kayak ngemau gitu, ngelindungin aku. Jadi mereka tuh kadang kayak biasanya tuh misalnya supir kan mau telepon aku, ada pasien nggak, ngantri nggak gitu, udahlah langsung sini aja gitu, pokoknya buat kamu tuh langsung ngisi gitu, langsung dikasih pasir gitu. Kan dia itu bawa sogokan kan buat aku, kayak misalnya bawa jajan banyak gitu, suruh dimakan. Terus ya kadang juga pas keluarnya dia ngasih uang, ya paling cuma 20-30 ribu, cuma kan menurutku itu lumayan. Jadi nggak ngapa-ngapain
dapat tips segitu, misalnya sehari misalnya 20.000 aja lah, dikali 3 orang. Sehari berapa? Paling banyak berapa orang biasanya? Kalau sehari lumayan banyak sih, tergantung kalau misalnya kita ada proyek. Kalau kita ada proyek ya lumayan bisa sampai 40 rit keluar material kita. Cuma nggak selalu pasir. Jadi di situ kita ada tanah uruk, terus ada sirtu, pasir sama batu itu campuran. Terus sama pasir. Paling banyak sehari tipsnya itu sampai berapa? 500.000? Enggak, kalau tips itu cuma kadang-kadang kalau misalnya mereka kadang ada yang tiba-tiba, halo, aku minta pasir ya sekarang. Enggak, mesti kayak apa ya? Enggak ngantri gitu. Oh ya terus langsung ambil aja gitu kan, kadang ada yang kayak gitu, misalnya buru-buru. Nah, mereka tuh kadang kalau misalnya nggak ngasih uang ya ngasih jajan gitu, tiba-tiba nah ya dimakan gitu. Oh iya makasih gitu, baru bisa bawa es. Kalau enggak ditanya, oh mau makan apa, udah makan belum, kayak gitu. Lumayan ya. Lumayan, kadang mau nasi padang enggak, mau makan ini enggak usah dibawain, tiba-tiba ke situ bawa jajan gitu. Yang penting jangan makan hati ya. Enggak. Alhamdulillah aku di tambang itu berapa, yang kemarin terakhir berarti mulai bulan apa ya, Juni apa, pokoknya sebulan habis lebaran kan aku mulai aktif lagi di tambang kan. Itu aku ganti bos. Jadi awal tuh aku nggak sepenuhnya ngurusin tambang, jadi aku ada batu pecahnya juga. Jadi batu pecah tuh kalau di kita itu istilahnya stone crusher. Nah, kalau misal pas habis itu aku sampai naik berapa ya, 10 kilo ya. Dari 50 sampai 60. Sekarang berapa? 60. 60 kayak gini ya. 50 dulu kayak apa ya? Semenjak ditambang ya gara-gara gitu dicekokin sama makanan. Dicekokin makanan, pokoknya di situ kayak apa ya? Hidupnya kayak ya enak temen sih gitu. Tingginya berapa sih? Aku 160. 160 tinggi ya. Ya ideal ya, berat badan 60, tingginya 160 ideal ya. Tapi menurutku ini udah kayak kegemukan sih. Soalnya biasa berat badan 50. Jadi ya, dan ini kan penonton ya. Ini masukin komennya ya, pas atau enggak ya badannya gini. Terus apa ya? Kamu pengen tanya Apa ya? pengalaman yang dukanya ya? Iya dukanya, tadi kan udah sukanya, terus dukanya tuh apa? Atau pernah kena pasir, atau pernah kena kerikil atau apa? Kalau itu sering. Sering ya. Kan kalau di sana kan kalau apalagi musim hujan, kalau musim hujan tuh jalannya becek, kadang banjir juga. Kalau banjir juga sedih banget. Berarti Kalau banjir kan nggak bisa. jadi apa ya, seperti Cinta Laura ya, ada hujan becek. Jadi Cinta Laura ya, becek gocek ya. Terus Kalau misal dukanya sih kadang pernah waktu awal-awal aku kan, pertama kan sebenarnya aku apa ya, belum di situ kan, sebelum aku ganti bos. Jadi ini kedua setelah lebaran, itu sebulan setelah lebaran aku ikut bos aku yang sekarang. Nah, awalnya itu yang ngurusin itu cuma kayak mandor, di situ paling atas mandor kan. Nah, di situ tuh jadi apa ya, semenjak ada aku datang ke situ, uang kan jadi teratur kan. Uang jadi teratur, terus jadi apa ya, mungkin ada beberapa oknum-oknum kayak yang pengen nyingkirin aku gitu. Mereka itu cari-cari kesalahan aku, kayak misal tiba-tiba uangnya hilang 100.000, 200. Cuma kan menurutku itu kan uang lumayan loh, uang 100, 200. Tapi untuk bosku kayak gini, ya udah sabar aja gitu, sabar. Padahal aku ngomong, aku nggak pernah ngambil kan, aku ada CCTV. Soalnya kan di kantor kan, kalau uang selalu di kantor kan, jadi selalu apa ya, terlihat dari CCTV gitu. Terus aku ngomong, aku nggak pernah ya bang ngambil duit gitu kan sama bosku kan. Aku manggilnya kan bang, abang. Kalau sama bosnya kan aku manggil mama gitu. Terus aku ngomong, aku nggak pernah ngambil. Ya udah sabar aja, ntar juga lama-lama ketahuan gitu.